Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang hikayat. Nah, setelah sebelumnya sudah pernah membahas apa itu hikayat, kemudian apa itu cirinya, dan apa juga nilai yang ada dalam hikayat. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan yang ada di dalam hikayat. Langsung saja ya, ini dia. Sama halnya dengan teks yang lain, teks hikayat juga memiliki struktur. Masih ingat ya tentang struktur? Struktur adalah susunan atau bagian-bagian yang ada di dalam teks hikayat. Nah, struktur hikayat itu mempunyai 6. Struktur yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah suatu ringkasan ataupun inti dari cerita di mana akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa maupun juga gambaran awal pada cerita. Nah, pada abstraksi dalam struktur teks hikayat berisikan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi berbagai peristiwa, atau abstraksi juga sering disebut dengan gambaran awal dari sebuah cerita. Dalam sebuah cerita hikayat, penyusunan teks ini boleh tidak memakai abstraksi menjadi awal yang penting untuk membangun cerita hikayat yang baik. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, ataupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Selanjutnya, struktur hikayat yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah biasanya berisikan urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab serta akibat dan konflik mulai dimunculkan dan konflik berlangsung dengan terus-menerus. Struktur hikayat yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi di mana mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaiannya atas konflik tersebut. Selanjutnya, resolusi. Resolusi adalah bagian dari pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang telah dialami tokoh atau pelaku. Yang terakhir, koda. Koda atau bagian akhir dalam penulisan teks hikayat, dan bagian ini bisa disebut sebagai kesimpulan, nilai maupun pelajaran yang bisa diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Nah, sampai sini jelas ya tentang struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat itu ada 6. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, itu merupakan struktur dari teks hikayat. Nah, sekarang siapa sih yang masih merasa bingung ketika membaca hikayat? Nah, pasti masih bingung ya. Sebenarnya ini memakai bahasa apa? Kok agak sulit dimengerti? Nah, untuk itu sekarang kita akan membahas tentang kebahasaan yang ada di dalam teks hikayat. Sekarang kita akan membahas tentang kebahasaan yang ada di dalam teks hikayat. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu klasik. Oh, pantas saja ketika kita membaca sebuah hikayat, kita pasti agak kesulitan untuk mengerti isi ceritanya, karena ternyata bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang, tetapi menggunakan bahasa Melayu. Tapi bukan bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang ya. Nah, kalian pasti tahu dong kalau bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, karena hikayat ini lahir pada zaman nenek moyang dulu,
Jadi bahasanya masih menggunakan bahasa Melayu pada saat itu. Penggunaan bahasa klasik ini biasanya ditandai dengan adanya partikel pun dan lah. Contohnya, sang raja pun tak hentilah mencari semua putrinya yang hilang. Nah, di sana ada partikel pun dan lah. Selanjutnya, kebahasaan yang kedua menggunakan kata arkais. Nah, apa itu kata arkais? Kata arkais adalah kata-kata yang lazim digunakan pada zaman dahulu, tapi sudah jarang digunakan pada masa sekarang. Contohnya, laki, bini, titah, baharu, dan lain-lain. Kalau sekarang kan menggunakan suami istri, kemudian ada kata titah, sekarang sudah berganti menjadi perintah. Ada kata baharu, sekarang berganti menjadi baru. Jadi, seperti itu ya kata-kata yang jarang digunakan pada masa sekarang. Struktur bahasaan hikayat yang ketiga menggunakan konjungsi peristiwa. Contohnya, maka, lalu, awalnya, selanjutnya, dan lain-lain. Selanjutnya, kebahasaan hikayat yang keempat, yaitu menggunakan majas. Majas adalah gaya bahasa atau perumpamaan atau juga kiasan. Nah, majas hikayat adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Nah, yang akan kita bahas dalam majas hikayat ini ada 4. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Nah, majas metafora merupakan gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang secara eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Yang kedua, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, dentuman itu menggelegar, membelah angkasa. Selanjutnya, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contohnya, rumput di sana seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain bola. Jadi, majas personifikasi itu benda mati yang seolah-olah hidup. Selanjutnya, ada majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.